Hai Mams, pernah nggak sih kalian merasakan sakit perut ketika hamil masih muda? Mungkin baru beberapa minggu kehamilan ya. Anda baru tahu kalau sedang hamil atau kehamilan di trimester pertama lah kita bilangnya. Kehamilan kurang dari 12 minggu. Kok perut ini jadi nyeri ya? Mungkin lebih sering intensitasnya. Apakah ini berbahaya atau normal? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya nyeri perut di usia kehamilan trimester pertama. Artinya hamil muda nih. Kenapa kok perut sering nyeri? Ini adalah part 1, nanti ada part kedua dan part ketiga ya untuk nyeri perut di trimester kedua ya dan juga nyeri perut di trimester ketiga. Ikuti aja terus ya. Mungkin agak cemas ya ketika kalian baru tahu hamil nih, masih hamil muda, tiba-tiba kok sering nih perut ngerasa sakit. Mungkin perut bagian atas, bagian bawah, ataupun di seluruh perut. Pada kehamilan muda, apalagi mungkin kalian baru pengalaman ini hamil pertama, agak was-was juga ya, apakah nyeri perut seperti ini normal atau enggak? Kita bagi ya, secara umum kalau nyeri perut sewaktu hamil muda, di trimester pertama ini ada dua jenis. Nyeri perut yang normal dan nyeri perut yang tidak normal. Yang normal artinya ya, kalau muncul pun sebenarnya nggak ada masalah. Kita bahas dulu yang normal ya, kabar baiknya dulu. Jadi kalau misalkan kalian baru sedang tahu hamil nih ya, mungkin baru periksa, tes pack, oh ternyata positif, atau mungkin habis ke bidan atau ke dokter, dikatakan kalau memang hamil ya. Baru usia kehamilan mungkin beberapa minggu, 8 minggu, 9 minggu, atau 10 minggu ya. Kehamilan di bawah 12 minggu lah istilahnya. Kok sering merasakan nyeri-nyeri perut? Kita bahas dulu yang normal ini. Bisa jadi disebabkan karena masalah pada pencernaan, saluran kencing, atau mungkin juga pada rahimnya. Pencernaan dulu deh. Pencernaan ini sering bermasalah untuk hamil ya. Ibu hamil ini sering bermasalah dengan pencernaannya karena faktor hormonal. Terutama ketika hormon progesteron ini naik sewaktu hamil. Progesteron ini penting ya untuk menjaga kandungan ini tetap kuat ya sehingga janin bisa tumbuh dengan bagus. Tapi ketika dia memuncak terlalu tinggi ya tentunya ada efek sampingnya untuk ibu hamil. Ya sebenarnya efek samping yang umum, tapi mungkin kalian harus tahu aja. Jadi ketika progesteron ini naik menyebabkan pergerakan ya usus jadi lebih lambat. Artinya bahwa pengosongan dari lambung, pengosongan dari usus ya BAB juga lebih jarang sehingga menyebabkan penumpukan gas, kembung, begah, ya perutnya kayak nggak enak gitu ya. Kemudian sembelit, BAB-nya jadi lebih jarang. Atau mungkin selain lebih jarang juga lebih keras. Sebenarnya ini adalah kondisi yang bisa mams atas sendiri di rumah. Artinya kalau misalkan kembung, ya dihindari makan makanan pemicu gas lambung seperti sayur-sayuran, kol, kubis, itu gasnya banyak banget. Atau makanan bersantan, itu sebaiknya juga dihindari. Atau minuman soda. Kemudian untuk masalah BAB-nya mungkin nyeri perut yang disebabkan karena sembelit atau BAB bermasalah, ya solusinya adalah minum air lebih sering dan juga makan penuh serat ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu bagus. Kandungan seratnya cukup tinggi. Jadi ini adalah kondisi pertama yang normal. Kemudian yang normal berikutnya, namanya hamil pastinya perut juga tambah gede, terutama rahim. Peregangan dari rahim ini, otot rahim, kadang-kadang menyebabkan perut ibu kayak kenceng begitu ya. Apalagi nanti tambah gede, tambah gede, tambah gede, biasanya itu bikin nyeri perut juga. Selain itu juga tegangnya penopang rahim, kita bilang ligamen. Jadi rahim itu ada ligamennya yang nopang supaya dia gak gandul, gak jatuh ke bawah gitu ya istilahnya. Itu kalau misalkan mams hamilnya semakin lama semakin gede, di hamil-hamil pertama tuh biasanya kalau mungkin karena aktivitas juga, karena kehamilan, hormonnya lagi naik, progesteronnya, otot-otot nih jadi tegang, ligamen juga tegang. Kadang-kadang nyerinya tuh di bagian bawah, atau mungkin di pinggul, atau di paha. Sebenarnya dia adalah nyeri-nyeri normal. Buat kalian yang sedang merencanakan program hamil, faktor nutrisi juga penting ya. Salah satunya seperti madu amils ini yang bisa membantu program hamil kalian. Madu amils ini ada dua varian ya, madu amils untuk laki-laki dan madu amils untuk wanita. Yang mana madu amils untuk laki-laki ini membantu meningkatkan kualitas sel spermanya dan juga stamina. Dan madu amils untuk wanita ini membantu untuk menyuburkan kandungan, meningkatkan kualitas sel telur juga. Buat kalian yang sedang program hamil wajib mencoba madu amils ini. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian nyerinya juga bisa disebabkan karena penekanan dari rahim yang tambah gede. Menekan isi perut seperti usus, kandung kemih, ya kemudian juga organ-organ di dalam perut sekitarnya. Ini juga kadang-kadang bikin sakit perut juga. Nah, masalahnya yang nggak normal ini yang kita harus waspadai ketika mams mungkin merasakan nyeri perut yang cukup intens,
Kemudian ada ciri-ciri yang nggak normal. Ciri nggak normal tuh kalau nyeri perutnya kalian sudah istirahat, nggak membaik juga, atau mungkin disertai dengan keluar flek atau darah, atau keputihan, yang keputihannya mungkin agak bau ya. Itu adalah nyeri perutnya nggak normal. Nyeri perut nggak normal, kita bahas ya, nyeri perut tidak normal di trimester pertama. Penyebabnya apa aja? Hati-hati, karena kita mungkin tahu kalau sedang hamil tapi belum cek apakah kantung kehamilannya ini di dalam rahim atau di luar rahim. Kadang-kadang kehamilan di luar rahim bisa menyebabkan nyeri perut, dan ini akan semakin lama semakin berat. Meskipun kalian istirahat, nyeri perutnya bisa menetap. Makanya penting, USG di trimester pertama itu salah satunya selain melihat apakah beneran hamil atau enggak, janinnya berkembang atau enggak, juga mengetahui bakal janinnya ini nempel di mana. Kalau misalnya di luar rahim, mungkin di saluran tuba yang paling sering, itu bikin nyeri perut yang luar biasa. Bahkan itu kalau tambah gede, pecah ya, menyebabkan perdarahan di dalam perut, ibu juga bisa berbahaya juga, seperti itu. Jadi kalau nyeri perutnya cukup intens ya, mungkin kalian bisa merasakan sampai ke tembus ke miswi, tembus ke dubur, yaitu sebaiknya kalian harus periksa. Apalagi kalau mungkin belum pernah periksa, belum pernah USG di trimester pertama, wajib periksa dulu. Kemudian juga nyeri perutnya disebabkan karena ancaman keguguran. Amit-amit ini kejadian. Tapi memang kalau usia kehamilan masih di bawah 20 minggu, masih rentan ya. Masih kita bilangnya kalau janinnya keluar spontan atau mungkin ada perdarahan cukup banyak, ya ancaman keguguran atau bahkan keguguran. Nyerinya biasanya kenceng ya, perutnya kayak orang mens begitu, tapi juga pastinya akan disertai dengan adanya keluar darah ya. Kalau kegugurannya langsung komplit bior begitu, biasanya darahnya lebih banyak, bergumpal-gumpal. Intinya kalau kalian nyeri perut kemudian ada flek, kok tiap hari ngeflek, mungkin lebih dari 3 hari masih ngeflek, masih keluar darah, ya sebaiknya harus periksa. Kalau kondisi ini memang diwajibkan untuk periksa dulu, karena kalau dibiarkan juga nggak bagus untuk ibunya. Kemudian nyeri perut yang berikutnya yang nggak normal juga paling sering infeksi. Infeksi dari rahim, miswi mungkin ya, yang menjalar ke rahim, atau infeksi dari saluran kencing. Ibu hamil nih imunitasnya lebih rendah daripada orang biasa, makanya lebih gampang mengalami infeksi. Apalagi mungkin kalau kalian nggak jaga banget kebersihan organ intimnya, ya. Mungkin jarang banget ganti CD ya, jarang banget cebok. Ini hati-hati. Atau mungkin habis pakai toilet umum, ini juga hati-hati. Bisa aja terjadi infeksi. Yang mana infeksi ini bisa juga menyebabkan nyeri perut. Nyeri perut mungkin nyeri disertai nyeri kencing juga, atau keputihan yang berbau. Ini juga harus hati-hati. Pada intinya ketika kalian mengalami nyeri perut di hamil muda, Anda harus rasakan seperti apa nyerinya. Kalau nyerinya mungkin dengan istirahat, oh sudah hilang. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah. Mungkin kecapean aja, ototnya pada tegang. Ya. Tapi kalau nyerinya sudah istirahat, sudah cari posisi yang nyaman, kok masih sakit. Tambah lama, tambah sering, sakitnya tambah kuat banget, tambah nyeri nggak bisa nahan. Kemudian disertai keluhan-keluhan yang lain, mungkin paling sering flek atau perdarahannya, itu cukup bahaya juga. Berarti kemungkinan nyeri perutnya ini nggak normal. Kalian harus periksa ke dokter. Intinya di trimester pertama itu wajib ya mams untuk melakukan pemeriksaan. Ketika kalian mungkin habis tes pack hasilnya positif, itu jangan dibiarin aja. Kalian harus menemui paling nggak ke bidan dulu, atau lebih bagus ke dokter kandungan supaya bisa dilakukan USG. USG di trimester pertama ini penting supaya selain untuk mendeteksi apakah beneran hamil atau enggak ya, kadang-kadang tes pack juga bisa salah. Juga mengetahui apakah janinnya berkembang atau enggak ya. Dan juga kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim. Ini juga penting. Kalau kehamilan di luar rahim tentunya susah dipertahankan ya. Kalau kehamilan di dalam rahim ya relatif aman. Makanya mams harus lakukan pemeriksaan. Ya nanti di pemeriksaan itu juga kalian pasti dapat kontrolnya ya, hasil pemeriksaannya, kemudian dapat vitamin-vitamin kehamilan yang memang wajib di trimester pertama seperti asam folat. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang punya pengalaman nyeri perut ketika hamil muda. Silahkan komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Part kedua nanti kita bahas nyeri perut di trimester kedua, dan part ketiga nanti di trimester ketiga. Semoga bermanfaat ya.